berikan kepada kita selama 1 hari kemarin sampai pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita kabarnya di Padang Bapak Ibu banyak yang terendam banjir. Jadi tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut kita selain daripada alhamdulillah. Karena kalau misalnya Bapak Ibu di rumah awak sama kaki, mungkin di rumah orang lain di Padang mungkinlah sampai sabadan. Ya Bapak Ibu, jadi mungkinlah sabadan atau juga yang rumahnya ajui. Jadi Bapak Ibu kalau musim hujan mau bantu hujannya, biasanya itu di Padang Selatan ada kejadian Bapak Ibu, longsor atau rumah ajui di bawah hujan atau banjir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pengajian kita ini, Allah memberikan satu pemahaman kepada kita, satu keyakinan kepada kita melalui hadis kudusi, hadis dari Rasulullah SAW yang kalimatnya langsung diajarkan kepada Rasulullah. Allah mengajarkan langsung kalimatnya kepada Rasulullah, itu namanya hadis kudusi. Apa yang disampaikan Allah melalui Rasulnya, yaitu man lam yasbir 'anil bala'i, siapa yang tidak sabar terhadap ujianku, terhadap balaku, wa man lam yarda 'anil qada'i, siapa yang tidak ridha, tidak suka kepada ketetapanku, fakhruz minad dunya atau ukhruz minad dunya fattakhidh rabba ghairu siwai, maka keluarlah dari dunia ini dan carilah Tuhan selain saya. Nah itu tegas Allah sampaikan, karena Allah yang memberikan kenikmatan kita di atas muka bumi ini, Allah uji kita lalu kita mengeluh. Ya Bapak Ibu, jadi tidak ada apa yang dunia pada Allah yang punya. Kalau tidak suka kecil Allah ukhruj minad dunia, keluar dari dunia kau. Falyattakhidh rabba ghairu siwai, carilah Tuhan selain aku kecil Allah. Kalau cari Tuhan kecil Allah tu rasanya Allah menjamin, tapi tidak mungkin Bapak Ibu, karena Allah itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah ringankan ujian yang diberikan kepada saudara-saudara kita, baik yang di Padang maupun di Padang Pariaman, dan juga Allah lapangkan hatinya, dan kalau Allah ambil sesuatu darinya maka Allah ganti yang lebih baik daripada itu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi hari Senin insyaallah Bapak Ibu ya kita lah mulai berpuasa. Sabarun mulai berpuasa kita calian Bapak Ibu rambu-rambunya Bapak Ibu. Kalau orang diajak main bola, al-faraja main bola, Bapak Ibu nyoba bagai bola tu di dalam lapangan tu. Padahal yang main kaki, karena dia tidak tahu peraturan. Sabatanya main lanjut simpak kaki orang. Jadi perlunya peraturan dalam sebuah permainan atau apapun yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat perintah daripada puasa tersebut, dan insyaallah kita sudah hafal semuanya di surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setidaknya hafal apa? Setidaknya kita hafal Bapak Ibu ayat atau dalil untuk menceritakan tentang kewajiban untuk melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kami sampaikan tentang rambu-rambu puasa tadi, yaitu yang menjadi syarat seseorang itu diwajibkan untuk melaksanakan
tidak diwajibkan untuk berpuasa karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bapak Ibu, yang pertama adalah yang pastinya adalah orang Islam. Maka orang Islam ini wajib melaksanakan yang merasa sudah bersyahadat, melaksanakan syahadat, sudah bersaksi atas keislamannya, maka diwajibkan kepadanya untuk berpuasa. Maka ini seluruhnya Bapak Ibu. Koado sadarawa baru mu'allaf, maka sampai awal Ramadan nanti maka wajib untuknya berpuasa. Itulah pastilah jale Bapak Ibu. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang non muslim? Maka ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa seperti ulama Hanafiyah, kalangan para Hanafiyah yang mengikut kepada Imam Abu Hanifah, yaitu syarat Islam bukan kewajiban untuk berpuasa. Nah, ini sebagai ilmu pengetahuan ke kita. Karena apa Bapak Ibu? Kewajiban puasa ini sebenarnya disyariatkan kepada seluruh umat manusia. Tapi karena pembatasnya Islam, maka yang tidak Islam mereka tidak berpuasa, tapi dosa tidak berpuasanya dapat. Ya Bapak Ibu, tahu bedanya Bapak Ibu? Kita diwajibkan berpuasa, apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala. Orang kafir atau non muslim, mereka berpuasa pun tidak mendapatkan pahala, tapi dosa tidak berpuasanya mereka itu tetap dapatkan, selain daripada dosa kekafirannya. Jadi dua kali kananya Bapak Ibu, dosa kafir dapat, dosa meninggalkan puasa dapat Bapak Ibu. Maka itu yang harus kita ketahui. Itu adalah sebagian ilmu yang harus kita ketahui. Jadi kok Bapak Ibu ada tetanggawa nyomananyo, apalagi bisa satu puasa di Jawa Bapak Ibu indak bisa dia alun lolos kodenyo apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian adalah syarat wajib puasa ini adalah sudah balik. Maka itu yang akan menjadi khitobannya nanti. Apabila seseorang sudah balik, maka dia dibebankan hukum kepadanya. Namanya hukum taklifi. Ada nanti sunnah, ada nanti wajib, ada haram. Tapi syaratnya adalah balik. Bila balik ke Bapak Ibu, setelah dia merasakan tanda-tanda perubahan fisiknya secara fisiologis, secara biologis. Ya Bapak Ibu mungkin sama-sama tahu. Jadi ini saya lihat si Bapak Ibu anak awak perkembangannya seperti apa. Kok lah ada rasa-rasa tandanya balik, maka wajib baginya. Tapi bukan berarti anak-anak tidak boleh Bapak Ibu. Kalau anak-anak berpuasa, maka dia diajarkan atau tarbiyatul lil amal, pendidikan untuk beramal, pembelajaran untuk beramal. Kama pahalunya Bapak Ibu, satunya balik ke orang tua. Ya Bapak Ibu, kod anak-anak diajar nyoba sedekah, diajar nyoba membaca Quran, diajar nyoba berpuasa walaupun setengah hari, maka puasa itu atau ibadah itu balik ke orang tuanya pahalanya. Karena alun dibebankan apa namanya Bapak Ibu, taklifi, alun dibebankan hukum. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam an thalath.
diangkatkan pena catatan baik dan buruk amal seseorang dari 3 golongan. Apa itu? Anis sibi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia dewasa. Jadi bapak ibu tidak ada suara anak-anak pada bapak ibu. Kadang ada bapak ibu awak berang bana anak beradu berdosa, awak berang bana kayu bapak solai kolai, tapi bapak ibu awak diam kayak sudah dibebankan dosa. Anak awak yang dewasa awak biar tidak sholat, tapi anak kita awak berang-berangan, itu tak balia bapak ibu. Maka tidak dicatat amal keburukan dari seseorang. Ada 3 tipe golongan. Yang pertama adalah anisibi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia dewasa. Kemudian apalagi anil majanuni hatta rufiqa, dari orang gila sampai dia waras. Jadi kau bapak ibu, aduh keluarga kita tahu yang kita lihat kurang sehat secara akal pikirannya, maka dia tidak dibebankan kewajiban puasa ini. Tidak usah dipaksa bapak ibu. Nah bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, baca ritunya kok kilonya setengah hari misalnya, atau 2 jam 3 jam baca ritunya itu bapak ibu, maka tidak juga dibebankan kepada puasa tersebut. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah, satu lagi adalah ini tidak berkaitan dengan puasa, hatta anin naimi hatta yastaiqir, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi tidak berdosa bapak ibu orang yang takaluk, kok bisa tanpa mukwawat tapi dia takaluk, tidak berdosa bapak ibu, karena tidak dalam gawenya, tidak dalam kesadarannya. Kok misalnya bapak ibu mengisok atau minum khamar misalnya tapi dalam takaluk, itu tidak ada dosa bapak ibu. Sebabnya bukan dalam kendalinya, tapi tidak mungkinlah rasanya bapak ibu. Ada orang takaluk tapi minum khamar tidak ada. Kok misalnya ada kasus seperti itu berlakulah hadis Rasulullah ini. Kemudian bapak ibu yang dirahmati Allah, setelah balik kemudian berakal, yang kita sampaikan tadi, anil majanuni hatta rufiqa, orang yang gilo sampai dia sehat. Bila wajib puasa bapak ibu, kategorinya lah ceka, mungkin dibawa dulu ke sampai rumah sakit jiwa, sampai rehabilitasi, acaranya sehat bapak ibu hanya baru berlaku puasa. Apakah puasanya dianggap hutang? Tidak bapak ibu, karena bapak ibu dia tidak dalam keadaan sadar, maka tidak diwajibkan berpuasa orang yang kurang akal. Jangan juga di jadian dalil kurang angkas deh. Kau tahu nyo piti bapak ibu itu sehat tuh, kau tahu nyo makan tuh sehat tuh bapak ibu, dan dikecian kilo. Jadi wajibnya puasa tuh bapak ibu. Kadang tidak kilo tapi tahunya piti 100, piti 50 berarti sehat bapak ibu. Nah itu bapak ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah dari berakal, orang itu harus berakal. Kemudian apa syarat wajib yang keempat? Adalah sehat dan mampu. Lain sehat bapak ibu untuk menjalankan puasa bapak ibu, lain insyaallah sehat secara jasmani dan rohani. Kemudian apa lagi bapak ibu? Mampu itu bapak ibu adalah kita merasuan. Raso-raso mudarat yang akan timbul ketika berpuasa, maka tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan berpuasa. Kok misalnya bapak ibu tidak makan sekali 3 jam, paru itulah langsung lambung itu langsung berputar-putar bapak ibu, langsung muntah-muntah, itu tidak diwajibkan berpuasa.
Tapi kalau berkemungkinan dia untuk bisa menggantinya, cegah sebulan 2 bulan kamu maka puasa yang tidak dia laksanakan di bulan puasa Ramadan itu menjadi hutang baginya. Ya Bapak Ibu, aku kan sakit, Ustaz. Jadi rasanya tidak perlu mengganti, tidak Bapak Ibu. Tapi ketika tidak sanggup untuk menggantinya lagi dengan kemungkinan tidaklah tua, maka diganti dengan fidyah. Apa fidyah itu Ustaz? Habis itu bahas. Jadi harus secara sistematis, harus jalan dari ujung pangkanya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah berbicara tentang sehat dan mampu, kemudian syarat wajibnya adalah tidak dalam keadaan haid ataupun nifas, artinya suci Bapak Ibu. Kalau laki-laki kan suci tadi Bapak Ibu, bisa langsung suci. Tapi ibu-ibu ada keadaan yang membuat inyo tidak bisa suci karena secara biologisnya seperti itu. Baca Bapak Ibu, kok misalnya inyo dalam keadaan haid atau nifas, maka dihitunglah puasa yang ditinggalkan tadi. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendak dia ganti pada hari yang lain. Coba cari itu Ustaz ketika setengah hari. Aiko mungkin ibu-ibu acokan naik puasa lah jalan setengah hari, kadanglah di ujung kababuko jam 6 kanai babuko setengah 7 Bapak Ibu, tetap dihitung puasanya batal, harus dihitung menjadi ganti puasa nantinya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mazhab Syafi'iyah menyampaikan ada namanya itu imsak di hurmati Ramadan. Iku Bapak Ibu, ibu-ibu lah, ibu-ibu kok ajo bana ndak tahu. Apa itu Bapak Ibu? Imsak li hurmati Ramadan adalah menahan diri untuk menghormati bulan Ramadan. Kadang ibu-ibu pun tidak puasa, sadang tidak puasanya, tapi nyo lama-lama pada makan. Ada namanya Bapak Ibu, kita menghormati Ramadan, kita tahan selera makan kita walaupun kita tidak berpuasa. Kadang tidak katiku lada penyo, lapehan sadonyo, baliku makan di muka orang lain. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu, karena kita menghormati datangnya bulan Ramadan itu. Di Ramadan ini kita dalam keadaan bulan Ramadan, maka ulama Syafi'iyah menganjurkan kepada kaum ibu, kok indah puasa makanlah secukupnya. Kok bisa orang-orang yang puasa itu tidak ada? Di mana orang itu makanan, di sini juga makan bego. Tapi kok makan tak tahan rasanya, makan sakit. Tapi tidak untuk malapeh-lapehan, apalagi untuk mencari-carian ke orang. Kadang kan itu Bapak Ibu, nyo nak buat suruh, buat sampai lama-lama pada nyo videoan pada kau status WA-nya. Habis itu rekomen di orang itu bisa aja kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang awak lakukan itu menjadi asbab, menjadi sebab orang membatalkan puasanya, jadi dosa membatalkan puasa itu tidak puasa orang itu dapat dewa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kok makan awak mandok-mandok selah ketika bulan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah syarat wajib kita untuk melaksanakan puasa. Ketika ada yang 5 tadi ada dalam diri awak, indah Islam awak lalu baru puasa. Alun balik awak mulia puasa tapi belum dihukumkan puasanya. Kemudian berakal ketika ada doakannya, indah dihitungkan, tidak ditaklifikan puasa kainnya. Kemudian Bapak Ibu sehat dan mampu, kemudian suci dari haid dan
nifas ya Bapak Ibu. Dan ketika misalnya inyo maraso ketika malam Bapak Ibu malam kan ibu-ibu inyo ancot ndak sadar. Ketika pagi rasu-rasu lah suci ya Bapak Ibu, lah suci nyo. Maka wajibnya untuk melaksanakan puasa kalau sucinya itu sebelum waktu imsak berakhir. Makanya segerakan untuk bersuci terlebih dahulu sahur di puasa pada hari itu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah menjadi panduan kita untuk memulai puasa ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan ketika masih ada yang kurang pemahaman kita bisa kita perbaiki untuk amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja Bapak Ibu pengajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi